mulai kuliah geomorfologi. Menurut kalian ya, apa itu geomorfologi? Geo sama morfologi kan? Berarti ada dua ya. Ya, ada dua, ada geo dan ada morfologi. Nah, berkaitan dengan beberapa bahan bacaan ya, bahkan ada jurnal tersendiri yang membahas nama jurnal ini jurnal geomorfologi di Science Direct. Ya, ada jurnal tersendiri di Science Direct tentang jurnal geomorfologi. Oke, nah jadi geomorfologi itu ya adalah ilmu yang logi itu kan jelas ya. Logi itu study of ya, mempelajari sesuatu ya. Ada geo, ada morf. Morf itu bentuk ya. Morfologi itu bentuk, geo itu bumi ya. Jadi geomorfologi itu study tentang ilmu tentang bentuk permukaan bumi kira-kira begitu ya. Mengenai bentuk permukaan bumi. Nah, ketika kita bicara bentuk permukaan bumi, maka ini kalau tidak salah ada yang PMM kan, yang dari arsitek ya. Ya, betul nggak? Yang dari arsitek siapa namanya? Saya lupa, ada 3 orang. Ya. Jadi kita bicara landform ya, dan landscape ya. Landform dan landscape. Oke, biar tidak bosan kuliahnya ya, kita coba buka dan saya persilahkan kalian mendownload ya, menginstall yang gratis lah, Google Earth Pro ya. Oke, silakan di download ya, Google Earth Pro ya. Oke, saya kasih waktu 10 menitan ya untuk Google Earth Pro. Kemudian setelah itu kita akan, ini sambil saya jelasin ini ke Bumen misalkan ya. Kita search. Oke, dan kita akan bergerak ke Karangsambung. Oke. Ini adalah ya, jadi apa namanya ya, lokasi tempat ya, tempat dilakukannya kuliah lapangan geologi ya. Jadi sekarang kita memang belum punya lapangan secara tersendiri ya, geologi kita belum punya ya. Dan kalau kita turunkan lebih detail lagi, maka kita bisa melihat ya, misalnya pelaksanaan kuliah lapangan nanti ya, tempatnya itu kita akan menginap di Wisma Brin di Karangsambung ini ya. Oke. Nah, dari gambaran ini ya, ya, kita bicara teori morfologi, geomorfologi, bentuk muka
bumi. Kalau saya harap Anda sudah mendownload materinya ya. Jadi misalnya dari gambar ini, apakah Anda bisa mengidentifikasi sungai? Halo? Ada yang bisa menunjukkan di mana sungai? Alvino bisa tunjukkan. Jadi di atas kan ada anot ya. Bisa menunjukkan di mana sungai? Halo? Ini Bisa, Pak. masukannya ada. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan sungai misalnya? Oh ya, baik. Mungkin izin. Ya. Oke, baik. Mungkin saya izin menjawab terkait untuk hasil di Google Map ini ada sungai atau aliran yang mana bentuknya memanjang seperti garis yang pokoknya dia memanjang, mengalir terus-menerus, Pak. Jadi kalau di sini kita dapat melihat dari lintas ujung atas tuh, Pak. Kalau dari atas, kalau tidak salah dari jembatan Manggiri. Jembatan Manggiri sampai ke bawah ke Kali Larangan. Itu saling berhubungan untuk lintasan sungainya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi dari Google Earth ini kita bisa melihat sungainya. Terus apalagi yang bisa dilihat? Jadi coba dibuka di penjelasan landform ya. Di landform itu kan dijelaskan bahwa geomorfologi ya adalah studi tentang landform, bentuk dan landscape. Dan di situ ada penjelasan tipe landform, hill, valley, floodplain, sinkhole, moraine dan lainnya. Nah, tadi sudah sungai. Sekarang kalau bukit, bisa ditahu mana bukit? Bukit. Oh ini Bukit Pentulu. Ini, Ya, Pak. Anda kan baca Bukit Pentulu Indah Karangsambung ya. Terus apa lagi? Anda kan bisa lihat ya, bisa disebutkan misalkan begini, ini kan ada anot ya. Ini bukit Pak. Nah, terus ini juga bukit, ya, gitu kan. Terus mana lagi kira-kira gitu? Bisa nggak identifikasi mana bukit, mana lembah, mana daerah limpah banjir? Tadi sungai sudah dijelaskan oleh Sumas ya, yang lain coba. Pemukiman misalkan. Nah, oke ya, ini masih sungai ini, kelihatan kan? Masih sungai ya. Oke, dan sebentar ini bisa 3D guys. Di sini master. Ini kita bisa pakai skala. Oke, jadi ini kalau mengukur lebar oke, bisa. Ya. Nah, seperti ini ya, kita identifikasi bahwa oh ini
ini adalah sungai, ini sungai yang kering ya, ini sungai yang kering ya, kira-kira begitu. Ini sungainya kecil, sungai utamanya adalah ini, ya, ini sungai utamanya nih, sungai utama. Terus, nah, ini kira-kira apa nih? Ini kan ternyata dia bisa dibentukkan 3 dimensi ya. Dari gambar ini kita bisa identifikasi ini ada bendung gitu kan. Kenapa? Karena airnya kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Jadi itu yang kita akan pelajari ya. Jadi ketika kita bicara geomorfologi, maka kita melihat ya, yang kita lihat itu adalah kondisi saat ini ya. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah bentuk permukaan bumi saat ini ya. Di situ ada bukit yang mungkin saja kondisi itu berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi kalau kita buka kembali di Google Earth ini ya, Google Earth ini, kemudian kita klik history ya, oke, kita bisa melihat ya, ini ke kebumen ke tengah, data tahun berapa aja yang ada ya, oke. Sebentar, di sini ini ada, ini adalah, sebentar salah. Oke, kita bisa lihat kondisi di bawah ini ada ya Imajinasi data 4/25/2021. Jadi foto ini diambil diambil pada oke. Kalau kita geserin tadi kita bisa Karangsambung lah, kampus alamnya LIPI ya. Oke, ya. Tadi Karangsambung, oke. Nah, kita di sini ini bulan 8 2022 ini fotonya jelek ya. Kalau kita geser 2020 ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi kalau kita besarkan ya kita melihat perubahan yang terjadi di terutama kalau nanti kita bicara aspek geomorfologi yang ada dari pengaruh manusia. Oke, 2020 ini di atas ini kita bisa geser lagi. 2017 ya. Nah, kita bisa lihat ya. Bagaimana kita menginterpretasikan ya. Anda bisa lihat 2017 nih warnanya itu ya. Warna ini ya dibandingkan dengan ini kita geser di 2016 ya. Oke. Kita lihat sungai ya, kita lihat morfologi sungai ya, sungai ini. Menurut Anda, ini kan bulan 7 2016, kalau kita geser, kita dapat di bulan 3 ini tidak bagus ya citranya. Bulan, bentar, oh ini bisa begini. Oke, ini di bulan Januari tahun 2017. Lihat ya, ini kita bicara morfologinya. Lihat, kita lihat ini. Bentar. Saya akan tandai ini. Oke, ya. Oke, terus kita tandai juga ini. Ya. Kita tandai ini. Kita sekarang lihat perubahannya ya. Ini kan 2001 bulan di atas kelihatan ya. Kita lihat lagi bulan 7 ya. Kemudian di bulan 6 Anda bisa lihat perbedaannya. Kemudian di bulan 10 2015 ini warnanya sendiri ya. Warna sendiri terlihat ya. Air itu tidak kelihatan di sini ya. Oke, tampak lebih kering.
bulan 9, ini ceritanya ketutup awan. Kemudian ini, oke. Di poin ini ya, oke. Tadi kita melihat ini sungainya lurus ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini saya kasih warna merah. Ini di 2015 ya. Oke, sebentar ini nggak pas. Saya akan seperti itu ya. Maaf, salah. Oke. Kita ulang ya. Saya kasih warna perubahan bentuk. Jadi landform itu nanti dalam geomorfologi kita bisa melihat, oke. Ini sungainya. Oke. Ini kita lihat tanggalnya di atas nih. Ya. Tanggalnya di atas ya. Ini bulan tanggal 2, bulan 2 tahun 2014. Bentuk sungainya seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di 2016. Saya tidak menggeser. Anda bisa lihat ya. Garis merah ini kan tadi pinggir sungai ya. Sekarang dia bergeser. Jadi ada pergeseran ya. Oke. Ini merupakan produk pergeserannya. Oke. Ini kita lihat di bulan Juni 2016 ya. Bergeser sungainya. Kita lihat lagi 2016. Nah, sekarang ya di tahun Januari 2017 lebar sungai juga berubah ya. Lebar sungai juga berubah. Oke. Ya. Lebar sungai juga berubah ya. Kemudian kalau kondisi tahun berikutnya 2018 ya. 2018 ini ada kekeringan. 2020 ya, kita lihat daerah ini menjadi dataran. Ini menjadi dataran. Artinya apa? Di situ ada proses erosi dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk permukaan bumi. Ya, oke. Jadi proses yang terjadi sampai saat ini, ya, di mana erosi dan sedimentasi itu terjadi. Di situ nanti secara detail kita akan bagi perubahan muka bumi yang berasal dari endogen, dari dalam, ya, dan yang berasal dari eksogen, dari luar. Bentuk permukaan ini itu merupakan produk bukan dari proses kegeologian, ya, bukan dari proses adanya tumbukan lempeng, kalian sudah belajar di situ, tetapi lebih kepada proses erosi dan sedimentasi. Lalu dari poin ini, bagi teman-teman yang misalkan dari teknik sipil, ketika kita ingin menyimpan posisi jembatan, kondisi tersebut maka menjadi tidak aman. Karena kalau misalkan pada tahun 2015 tadi kita menyimpan jembatan di titik, ya tadi kan lebar sungainya hanya ini, ya. Sekarang lebar sungainya berubah menjadi lebih panjang. Nah, perubahan ini tentu akan menggerus dasar sungai yang kemudian menyebabkan perubahan bentuk muka sungai. Ini kita bisa lihat ini adalah satu produk dari sedimentasi, ya. Jadi dalam waktu yang pendek saja telah mengalami perubahan bentuk. Nah, di dalam geomorfologi kita akan mempelajari poin-poin itu, ya. Ini akan kita pelajari. Jadi silahkan Anda download tadi ya di Google Earth, ya, Google Earth Pro, dan itu gratis. Dan kemudian Anda bisa lihat ya, nanti misalnya saja siapa yang daerahnya mau dilihat ini, yang kuliah hari ini, ada yang Alvino dari mana? Dari Palembang, Pak. Oh, yang bukan dari Palembang. Saya, Pak. Di mana Pak Riz?
Bengkulu, Pak. Bengkulunya di mana? Bengkulu Selatan, Pak. Nama Kota, daerahnya lebih jelas. kota mana, Pak? Mana? Oke. Oke. Ini kota mana ya? Ini kota mana kan? Ini kota mana? Kota mana kan? Kamu bilang ini kota mana? Ya kota mana gitu. Kota mana? N-nya 2 ya. Oke. Apa yang mau kamu lihat di sini? Ini sekarang citra terbarunya ini bulan 6 tahun 2020. Oke. Rumahmu di mana? Ini bisa ketahuan juga nih rumahnya di mana. Ada GNT, ada. Oke. Kita lihat ini posisi sungai aja ya. Posisi sungai ini biar kita lihat. Ini kondisi bulan 6 2022 ya. Jadi kalau kita tarik garis, sungainya kan begini ya. Oke. Ini sungainya begini. Oke, setuju? Setuju ya. Kita tarik mundur. Ini 2019 dia tidak berubah. 2000 bulan 11 terus bulan 10 clear ya. Bulan 12 ya. Oke. Ini hilang citranya, nggak bagus. Oke. Oke, kita bisa lihat ya perubahannya. Pergeserannya ada, tapi tidak sesignifikan yang tadi. Ini nggak ada, nggak kelihatan. Memang tidak setiap saat kita bisa mendapatkan citra yang bagus ya. 2015 kita bisa lihat ya. Sampai data paling lama itu oke. 2014, oke. Oke. 85-nya kita nggak dapat ya. Jadi kita bisa membandingkan tadi kondisi di apa namanya? Di Kebumen ya, di Kebumen yang begitu intensnya perubahan bentuk sungai akibat ada aktivitas manusia. Nah, kita nanti bisa membandingkan dengan Bengkulu, ini Bengkulu Selatan yang dari sejak 2008 ya sampai 2020 itu tidak banyak pengaruh. Nah, artinya apa? Kita nanti akan bicara secara batas daerah sungai, ya, batas daerah sungai dan seterusnya. Apa yang terjadi di hulu dan sebagainya itu bisa kita evaluasi, ya. Itu yang akan kita pelajari. Jadi morfometri, ukuran-ukuran tentang bentuk sungai dan seterusnya, itu yang akan kita pelajari. Ya. Dan di praktikum juga kalian nanti akan menjelaskan itu. Oke, jadi dari gambaran itu, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa proses eksogen ataupun proses di luar dari proses geologi yang ada di permukaan bumi di Bengkulu Selatan itu tidak banyak berpengaruh terhadap terhadap kondisi landform di masa sekarang. Nah, jadi sejak 2015 sampai sekarang itu tidak banyak berubah ya. Tapi tadi kita lihat bersama juga bahwa di Kebumen ya, landformnya itu kelihatan banget berubahnya. Berarti muncul pertanyaan ya, mengapa dia bisa berubah secepat itu? Apa penyebabnya dan sebagainya yang kita pelajari dalam geomorfologi ini. Oke. Lalu nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari penjelasan itu kita bisa melihat bahwa ketika kita belajar geomorfologi, maka kita belajar proses yang terjadi di permukaan. Tadi saya perlihatkan, ya, bagaimana perubahan muka bumi, perubahan bentuk sungai lah yang paling mudah. Sungai kan bagian dari muka bumi ya. Kita sudah bandingkan. Berarti yang kita lihat ya, bagiannya itu adalah current proses sekarang, past proses, ya, dan jadi current dan past ya. Kalau current itu relic landscape-nya, relic ya menggambarkan suatu proses. Jadi tadi saya memberikan contoh relic muka bumi.
relik muka bumi itu kira-kira seperti itu yang terjadi. Nah, dan kita mempelajari bentuk-bentuk seperti itu. Oke, ini kembali kepada definisi ya, apa itu geomorfologi. Ya, pertama kali dikenalkan oleh Davis ya, 1850-1834. Kemudian Davis juga mengenalkan beberapa istilah ya dan sebagainya gitu kan. Dan pada pertengahan abad ke-20 ya konsep geomorfologi itu mulai dikenalkan ya, mulai digunakan ya untuk beberapa hal ya, beberapa pendekatan. Dan yang mempelajari geomorfologi ini juga tidak hanya dari kita yang di geologi ya, tetapi juga dari geografi ataupun dari tadi ada humas yang dari geodetik ya, kira-kira gitu. Oke, nah pendekatan geomorfologi secara lebih intens yaitu mulai sejak 1950 ya, di mana mulai para ahli geologi juga mulai mengembangkan pendekatan itu. Sebetulnya di dalam geologi sebelum geomorfologi itu ada yang disebut dengan fisiografi. Jadi zamannya geologis tertua di kita, Van Remmelen, itu membuat fisiografi Pulau Jawa ya. Jadi fisiografi Pulau Jawa itu dibagi menjadi dataran tinggi, dataran rendah, dan nanti kita akan belajar mengenai klasifikasi bentuk lereng. Nah, kayaknya saya tidak mengupdate materi karena yang baru itu agak berbeda nanti dengan yang saya sudah upload di kita break sebentar lagi adzan ya sampai 3 menitan.
Oke, lanjutkan ya. Ternyata saya salah menayangkan ini yang terbaru. Oke, ya. Jadi apa yang akan kita pelajari ya? Tadi sudah jelaskan. Karena kita bicara landform ya, suatu yang bentuk gitu ya. Ya. Jadi ini udah saya record belum? Bentar. Oh, recording-nya oke. On. Oke. Ya. Karena kita bicara bentuk ya, bentuk maka kemudian kita bagi menjadi dua ya. Saya tanya, kenapa kita mulai dari dua, bukit dan sungai? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi kalau kita gambarkan ya, kenapa ini hanya dibagi dua? Ada bukit, ya, kemudian ada sungai. Ini poin ini. Kenapa dua poin itu menjadi penting? Ketika kita bicara geomorfologi. Kenapa ada bukit dan sungai? Kenapa itu menjadi penting? Hanya dari mengukur bentuk bukit dan sungai gitu ya, kita harus memahami proses ya. Jadi geomorfologi tadi saya jelaskan, geomorfologi satu proses ya. Jadi kenapa yang dilihat hanya bukit dan sungai yang menjadi fokus? Kalau Anda bayangkan ya, sekarang Anda pernah mendengar proses erosi ya? Ketika hujan ya, hujan terjadi di sini, kemudian dia jatuh, maka bukit ini ya, dia akan mengalami erosi. Dan dia akan tersedimentasi di sungai. Ya. Itu. Tadi di kelokan sungai kita melihat ya, bentuk sungai yang berbelok, kemudian terjadi perubahan debit, maka di situ terjadi pemindahan material dari satu sisi ke sisi yang lain. Di situ juga kita bicara erosi dan sedimentasi. Ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk sungai secara keseluruhan itu disebut nanti dengan pola pengaliran. Di situ nanti ada aliran dendritik, ada aliran paralel, ada di mana secara teori bentuk dendritik dan seterusnya itu dikontrol oleh kondisi tektonik. Jadi pola pengaliran ini akan terkait dengan tektonik geomorfologi. Jadi kita akan banyak bicara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relief dan jentera geomorfik. Kenapa? Ya, kita bisa tahu bahwa itu gunung berapi misalkan. Ya. Ini kita masuknya ke sini. Ya. Ada bentuk vulkanik, ada bentuk produk karst. Secara spesifik, produk-produk karst itu akan dibahas. Ya. Jadi kalau kita bicara apakah itu vulkanik, apakah itu karst ya, kita bisa lihat kembali ke peta tadi ya, ke peta saya coba kecilkan. Oke, jadi kalau kita lihat kuadran tahu aku cara. gambar ini ya, foto ini, kita turunin agak lebih detail. Turunin ini ada pagar alam. Nah, oke. Anda bisa identifikasi ini apa kira-kira? Gunung. Gunung, betul. Ya, ini adalah gunung kan? Oke. Terus ini kota pagar alam ya. Oke, ini gunung. Kira-kira ini gunung bukan? Nah, tulisannya mohon patah. Apa? Gunung, apa bedanya? Hah? Apa bedanya gunung ini gitu ya dengan ini juga gunung kan?
Apa kira-kira bedanya? Kalau yang gunung di atas tuh, ini Pak, kayak punya kawah gitu dia Pak. Sedangkan yang di sini? Kalau Tidak itu ada. nggak ada kawahnya, tapi terlihat seperti tinggian seperti itu Pak. Kayak dataran tinggi merujuk ke gunung. Oke. Betul ya. Ini berarti gunung api kan, ya. Karena kalau kita detilkan ya, apalagi orang Pagar Alam tahu ini adalah Gunung Dempo kan. Oke, ini Gunung Dempo kira-kira gitu. Nah, kita sekarang geser lagi ke daerah Muara Enim, Batu Raja. Batu Raja, Ulak Bandung, Bawang Awang Agung. Ini nggak gitu kelihatan ya. Oke. Kita nanti akan secara spesifik ya membahas perbukitan kars ya. Perbukitan kars, perbukitan kapur, karena dia juga akan memberikan relief muka bumi yang khas, yang spesifik ya. Nah, ini daerah Pangandonan. Jadi kalau Niagara Bedegung di sini, ini harusnya mungkin yang lebih baru ya. Ini agar citranya kurang clear. Oke, ya. Kita bisa melihat ya, nanti kalau udah pengalaman nanti ada cara mengidentifikasinya. Perubahan bentuk-bentuknya ternyata berbeda-beda ya. Nanti kita lihat. Nah, ini misalnya ya. Sebentar, ini kita lihat Muara Enim, Hujan itu Langgar. Oke, mana di Lahat ya. Oke. Nah, ini Lahat ya, ini Lahat. Jadi saya kemarin melakukan kajian di sini. Kita lihat agak kurang bagus. Ke 2000. Oke. Ini bentuk-bentuk ya. Kira-kira ini apa nih? Kenapa kira-kira terbuka seperti ini? Nih. Ini apa ini? Apa? Ada yang bisa menebak? Izin jawab Pak. Nih. Sepertinya daerah kawasan tambang ya Pak. Jadi Nah. dia udah tergerus terbuka lahannya gitu. Iya, betul sekali ya. Itu berarti ada proses geomorfik yang dipengaruhi oleh manusia kan, kira-kira gitu. Ya, jadi itu juga nanti akan kita bahas. Jadi secara spesifik di dalam pembahasan si geomorfologi ini kita akan membahas ya bentuk lahan denodasional. Nah, ketika kita bicara denodasional itu bisa jadi proses oleh manusia ataupun dia merupakan proses alami. Jadi terbukanya lahan tadi itu akibat dari manusia, akibat dari proses penambangan. Nanti spesifik ada antropogenik geomorfologi. Jadi sebesar apa sih manusia berpengaruh ya di dalam merubah muka bumi. Oke. Nah, selain itu juga kita akan bicara tektonik geomorfologi. Jadi aspek-aspek tektonik seperti kegempaan dan seterusnya yang kemudian menghasilkan beberapa bentuk lainnya. Oke. Nah, apa saja sih buku yang menjadi rujukan ya? Buku paling dasar itu, jadi kalau kalian membaca ini ada buku-buku yang bisa juga
Kalau kalian langganan di Kindle ataupun langganan di apa itu bisa dibuka ya, ataupun di SRIBD ya, itu bisa dibaca, memang nggak bisa download. Nah, itu kira-kira. Nah, di situ tadi ini saya memberikan beberapa contoh ya, misalkan yang pertama adalah dasar-dasar geomorfologi. Dasar-dasar geomorfologi itu dibahas oleh Hagen. Jadi bagaimana kita membagi beberapa bentuk sungai dan sebagainya ya, itu ada di Hagen. Tetapi ya, penjelasan bentuk sungai secara detail itu Anda bisa baca di papernya Tweedale ya. Itu sangat clear. Jadi sampai sekarang ketika semua orang buat peta geomorfologi pasti akan mencantumkan peta pola aliran sungai menurut Tweedale. Ya, karena rujukan yang paling detail ya, yang membagi aliran sungai dendritik, aliran paralel, subparalel, trellis, angular, dan sebagainya, itu pertama kali dibahas oleh Tweedale. Nah, di bukunya si Haggett ini juga ada, di bukunya Haggett ini juga ada, jadi ada di sini. Oke. Jadi tadi saya di atas memberikan ya, kita akan membahas mengenai pola pengaliran ya, mengenai pola pengaliran. Jadi secara spesifik pola pengaliran ini ya, pola sungai dan artinya itu dibahas di paper Tweedale. Jadi satu paper itu membahas tentang pola aliran sungai keseluruhan ya. Nah, yang kemudian menjadi tugas Anda nanti adalah meaning-nya, gitu kan, menginterpretasinya. Apakah itu aliran dendritik, dari mana aslinya, dan seterusnya dari situ. Oke, ya. Kemudian di buku Key Concept of Geomorphology kita banyak membahas mengenai faktor-faktor penyebabnya. Jadi faktor weathering, faktor pelapukan, faktor sedimentasi, dan seterusnya. Nah, kemudian metode tadi dikuantifikasi di buku ini, di buku geomorphometry, di buku geomorphometry. Nah, di buku ini cukup menarik karena apa? Karena produk-produk erosi dan sedimentasi tadi diukur ya dalam bentuk kuantitatif. Jadi kalau Anda bayangkan bentuk cembung, bentuk cekung, dan seterusnya itu dibahas di situ. Nah, cara membuat petanya ya secara lebih spesifik itu juga dibahas di sini. Geomorphological mapping, method and application ini adalah rujukan yang biasa kita gunakan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa ke depan ketika Anda membuat peta geomorfologi ataupun membahas geomorfologi, kita menggunakan rujukan yang sifatnya global, saya direct. Bukan apa-apa, karena harapannya Anda bisa menulis di jurnal-jurnal internasional, Citapu, dan seterusnya. Karena memang itu merupakan nilai lebih bagi prodi. Nah, di atas juga tadi saya sebutkan faktor tektonik ya, faktor tektonik yang kemudian menunjukkan apakah di daerah tersebut misalkan rawan gempa atau tidak dan sebagainya, itu dibahas di beberapa paper, misalkan ini artikel tektonik misalnya pada Insight from World Geomorphic Index dan Drainage Pattern. Jadi pola aliran sungai nanti kita akan belajar itu membahas tentang itu. Jadi kalau kita misalkan pola dendritik itu apa sih artinya kira-kira gitu. Saya perlihatkan saja satu contoh ya. Jadi bentar, saya tutup dulu, saya buka dulu papernya Tweedale. Kemudian saya minta Anda mencoba membaca dan menerjemahkan ataupun menjelaskan apa itu arti dari pola aliran tadi ya, pola aliran Tweedale sebentar. Oke.
Oke. Ini saya buka ya. Oke. Misalnya. Oke. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk pola aliran sungai. Oke. Nah, Anda lihat ya. Pertama paralel. Ini A itu dendritik. Jadi, loh kok bentuknya seperti itu ya? Gimana kita cara buatnya? Kan itu. Gimana kita cara buat si pola aliran tersebut ya? Oke. Dendritik ada penjelasan di sini. Bentar. Dendritik itu, kita lihat aja, kita kecilin. Oh, bukan, dendritik itu yang di atas. Liver pattern. Oke, adjustment anomaly pattern. Oke, ini dendritik ya. Dendritik itu yang ini. Satu paralel, paralel radial. Ini yang ini slope ya. Paralel, radial, sentrifugal, sentripetal, distribusi angular, dan sebagainya. A itu dendritik. Dendritik itu penjelasannya, ya, penjelasan tentang dendritik itu subsistem dan seterusnya. Nih kita di sini. Oke. Misalnya ya, kita sebut pola aliran paralel ya. Paralel dan subparalel ya dikontrol oleh gitu ya, dikontrol oleh adanya paralel itu adalah ini paralel ya. Kalau biasa disebutkan gini, kenapa kita sebut dendritik? Karena dia bentuknya seperti daun. Kita sebut dendritik. Kenapa kita sebut ini anular ya? Anular bentuknya seperti ini. Kemudian ini trellis ya. Trellis. Nah, penjelasannya ada di sini. Penjelasan ada di sini. Jadi bentuk-bentuk seperti itu ya, bentuk-bentuk muka sungai tadi itu kita akan bahas di sana secara spesifik ya, karena itu nanti pola aliran sungai tersebut ya, akan mencerminkan kondisi geomorfologinya ataupun kontrol geomorfologinya. Oke, saya teruskan. Tadi kita sudah bahas ini. Kemudian, oke, poinnya di sini ya. Jadi kalian kan sudah belajar juga sedimentologi, sudah belajar sedimentologi kan kemarin di mata kuliah sedimentologi itu kalian belajar mengenai apa di sedimentologi? Di sedimentologi kalian belajar mengenai batuan sedimen, Pak. Batuan sedimen. Perlapisan, Bang. Pak. Perlapisan batuan. Batuan. Terus apa lagi? Tekstur, Pak. Tekstur. Oke, terus? Apa lagi? Oke, ya. Struktur, Pak. Ya, terus apa lagi? Selain tekstur apa lagi? Di sini kita Struktur, bicara. Pak. Oke, pelapukan ya, weathering. Jadi proses bentuk geomorfik itu, ya, prosesnya ataupun produknya itu kan adanya perbukitan tunggal, adanya perbukitan tektonik, ataupun tadi ya kita melihat adanya perbukitan vulkanik ya. Nah, bentuk produk vulkanik itu kan bukan dari produk luar ya. Tadi kalau kita melihat bentuk sungai itu produk luar bumi, tapi gunung api dan sebagainya itu produk dari endogen, bukan dari produk eksogen, kira-kira itu. Jadi yang dibahas di sini juga kita melihat produk-produk
pelapukan ya, produk-produk pelapukan yang kemudian teman-teman di teknik sipil ya itu lebih fokus kepada ketika tadi saya memberikan contoh sungai yang di Karangsambung, tiba-tiba sungainya dari kecil menjadi besar, tepi sungainya sekian meter berubah menjadi sekian meter, itu akan sangat pengaruh terhadap kestabilan dari badan jembatan dan seterusnya. Jadi manfaat dari geomorfologi misalkan kita bisa melihat sungai tersebut memang sepertinya lurus ya, tetapi di mana sih posisi limbah banjirnya dan sebagainya itu kita pelajari. Nah, jadi manfaat geomorfologi bagi orang teknik sipil itu berhubungan dengan kanal, kemiringan kestabilan lereng, ya, kualitas air, ataupun juga perbaikan sungai, kira-kira itu. Oke. Oke. Lalu apa saja sih yang akan kita gunakan ya? Apa saja yang akan kita gunakan ketika kita mempelajari geomorfologi? Tadi saya memberikan contoh yang di Kebumen tadi ya. Tiba-tiba suatu ketika air sungainya itu lebih tinggi. Nah, kalau air sungai tersebut lebih tinggi, maka di situ akan terjadi kemungkinan daerah rumah-rumah tersebut akan mengalami kebanjiran. Ya. Makanya salah satu manfaat dari pengetahuan geomorfologi itu adalah untuk manajemen kebencanaan. Ya. Misalnya saja ini ada orang Muara II enggak? Tiba-tiba 2 tahun kemarin Muara II banjir. Yang biasanya itu tidak pernah mengalami banjir. Ya. Atau Bengkulu tuh yang kemudian kalau Anda mengikuti, oh ternyata Bengkulu itu mengalami banjir, Bengkulu Selatan, karena saya nggak tahu mana kena atau tidak, tetapi pada saat itu diskusinya ya, banjir yang terjadi di Bengkulu Selatan itu akibat dari tambang-tambang yang ada di bagian timur dari ibu kotanya, sehingga dia mengalami banjir ya, kira-kira gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, berarti kejadian tersebut itu akibat dari adanya aktivitas manusia. Tadi saya memberikan contoh yang di Lahar. Meskipun itu kemudian menjadi debatable. Yang terakhir itu kan yang ramai itu banjir di Kalimantan Tengah, ya, yang kemudian menyeret beberapa nama pengusaha batubara besar, gitu ya, bahwa itu akibat penambangan yang berlebihan sehingga banjir di mana-mana. Tetapi kita dari sisi dari sisi geomorfologi, ya sebetulnya ya, itu pun terjadi secara alami, tetapi akibat percepatan yang tadi itu yang menyebabkan banjir lebih intens. Nah, itu yang merupakan bagian dari hazard manajemen dan hazard mitigation. Kemudian juga tadi saya memberikan contoh untuk natural resources exploitation and management. Penambangan tambang tadi itu, ya, itu dengan ilmu geomorfologi kita bisa approach ya, agar tidak tidak begitu memberikan dampak yang cukup besar ya, memberikan dampak yang cukup besar di dalam istilahnya itu perubahan lahan ya, perubahan cukup besar yang kemudian dari perubahan cukup besar tersebut over eksploitasi ya banjirlah kebencanaan. Jadi antara poin hazard management sama natural resource exploitation itu saling berdekatan. At the end memang kita nanti bisa ada regional planning ya, di mana kita menempatkan bangunan dan seterusnya ya. Oke. Kemudian juga di urban geomorfologi ya. Jadi kalau kita perhatikan kota-kota besar itu selalu berdekatan dengan sungai. Ya. Pertanyaannya kenapa dia tinggal di situ? Kenapa kota-kota besar dekat sungai? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan kota besar berkembang di tepi sungai? Ada yang tahu? Karena apa? Kebutuhan
orang pertama adalah air. Betul? Dan cara mendapatkan air yang paling mudah itu dari sungai. Ya, betul. Ya, kan? Ya, jadi pertama kali orang tinggal di ketika dia butuh air, maka dia tinggal akan dekat dengan sungai. Ya. Studi-studi ya, misalkan saja kalau Anda pernah ke salah satu candi di Jambi, ya, di Jambi yang termasuk juga bukti kerajaan Sriwijaya. Ya, itu di pinggir sungai, betul. Salah satu juga untuk transportasi nanti. Tetapi kemudian, ya, kalau kita bicara sejarah dari sisi antropologi, ya, manusia di situ tinggal, pasti ketika dia tinggal, dia akan membangun tempat ibadah. Jadi beberapa candi yang ada di Muara Takus misalkan, itu merupakan tempat ibadah. Tentu saja pada saat candi tersebut ada, bisa kita perkirakan orang tuh tinggal di situ. Ya sederhana gini lah, kalau bagi yang Muslim, satu daerah ada masjid, pasti sekelilingnya ada rumah. Simpelnya gitu kan. Kan nggak mungkin ada masjid yang jauh dari rumah, itu suatu hal sangat jarang sekali. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa candinya tetap ada, rumahnya jadi nggak ada? Nah itu beberapa, salah satunya mahasiswa S3 di Unsri dari antropologi, dia melihat dari temuan-temuan dia, sebetulnya itu juga ada rumah, tetapi material rumah yang digunakan adalah kayu. Sementara material yang digunakan untuk candi adalah batu. Jadi ketika kayu lama-lama lapuk, ya, sehingga dia berpindah, tapi membuktikan bahwa posisi candi itu adalah posisi di mana terjadinya adanya urban, adanya pertumbuhan perekonomian di situ. Kemudian mereka pindah jauh dari candi karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ternyata banjir, kira-kira gitu. Nah, jadi terus juga kita menemukan beberapa kajian, ya, di seberang itu juga dibangun candi, tapi kemudian tidak berkembang. Nah, itu kenapa? Karena daerah limpah banjir itu sangat rentan akan kejadian bencana yang di atasnya. Ketika itu banyak terjadi, maka masyarakat juga tidak akan tinggal di situ. Dia akan menjauh dan pemukiman akhirnya berkembang di sisi lain dari candi tersebut. Oke, nah sekarang kita bicara geomorfologi, ya, sebagai modern penelitian menyebutkan kuantitatif hukum, ya, yang mengatur bentuk permukaan proses, tetapi ya, akan berbeda-beda, makanya kemudian di atas, ya, kenapa kita bisa melakukan identifikasi, ya, mana yang merupakan produk vulkanik, mana yang merupakan produk tektonik, ya. Jadi di Parangtritis, ya, itu merupakan contoh coastal geomorfologi yang cukup bagus. Di situ ada gumuk pasir. Akibat dari angin yang bergeser ke sana, kemudian beberapa tempat dia berpindah, ya, dan gumuk-gumuk pasir itu akan sangat tergantung dari arah aliran angin tadi itu. Oke. Next-nya, ya. Oke. Nah, prinsip yang pertama, jadi ada 9 prinsip, ya. Ada 9 prinsip di dalam belajar geomorfologi. Ada 9 konsep yang digunakan. Oke, ya. Ada 9 konsep yang digunakan di dalam geomorfologi. Ya. Konsep yang pertama adalah, ya, seluruh bentuk fisik dan hukum hari ini merupakan produk dari masa lalu. Jadi di konsep geologi dasar, Anda sangat ingat sekali, the present is the key to the past. Oke. Tadi kita menunjukkan bahwa bentuk sungai di Kebumen tadi, ya, itu merupakan kunci dari tidak lama. Ternyata dia hanya 5 tahun ke belakang bisa merubah bentuk permukaan yang sangat clear. Jadi ketika kita mengidentifikasi hal tersebut, maka kita harus tarik ke belakang knowledge tentang hal tersebut. Oke.
saya akan coba buka ya buku tentang dari si Haggett tadi itu ya, yang menjelaskan bentuk-bentuk permukaan bumi tadi ya, biar Anda bisa melihat ya mana berbentuk perbukitan, mana yang bentuknya oke. Nah, di dalam oke, ini saya buka bukunya. Ya, ini misalnya kita menyebut umur bumi ya. Umur bumi itu dilihat dari bentuk sungainya ya. Jadi bentuk aliran sungai muda, ini yang muda, dewasa dan tua. Ada yang bisa menjelaskan apa beda dari ketiga gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kita bicara konsep yang pertama, the present is the key to the past. Ya. Mana yang prosesnya dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ada yang bisa menjelaskan? Lihat dari bentuk sungai. Lihat dari bentuk sungai, ya kita bisa menjelaskan bahwa pertama kan kalau dari segi umur ya, muda, dewasa, tua. Ya. Muda, dewasa, tua. Sungai sendiri berevolusi. Sungai muda, sungai dewasa, dan sungai tua. Nah, kalau di geologi, Anda masih ingat umur yang paling tua apa? Umur sekarang adalah present. Sebelumnya kuarter, sebelumnya tersier, sebelumnya kira-kira gitu kan. Nah, itu adalah umurnya, itu adalah umur skala waktu geologi. Sungai pun ternyata dia mengalami evolusi ya. Jadi saat ini misalkan Kota Palembang itu adalah Sungai Musi yang kita kategorikan bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita bergerak agak ke hulu, maka yang tadi pagar alam bentuknya sungai seperti muda. Dan identifikasi dilakukan bahwa sungai muda dicirikan dengan itu bentuk lembah yang V. Ingat tadi di atas kita identifikasi morfologi berdasarkan bukit, berdasarkan lembah, dan berdasarkan sungai. 3 poin itu. Kita sebut bahwa sungai tersebut muda ketika bentuk lembahnya adalah V. Kita sebut sungai itu dewasa ketika bentuk lembahnya adalah U. Kita sebut sungai itu tua ketika sungai tersebut sifatnya Brady River, menganyam. Ya. Jadi meninggalkan bentuk-bentuk meandering. Nah, ketika kita buka peta geologi, katakanlah tadi ya, kita buka peta geologi dari Karangsambung, ternyata umur batuan Karangsambung itu berumur pratersier. Makanya itu mencerminkan bahwa dia berumur, bentuk sungainya udah bentuk sungai tua, secara geologi pun dia terbukti. Oke, jadi itu yang saya sampaikan. Posisi yang pertama, the present is the key to the past. Oke, kira-kira itu ya. Kita sampai 1:20 ya. Saya lupa. Sampai jam berapa kalian? 1:20 ya? Jamnya? Oke. Sampai 1:20. Oke. Saya mungkin sampai 1:10 atau 1:15 ya, karena jam 1:30 saya ada WH lagi dan belum sempat sholat dan sebagainya. Oke, kita masih ada waktu setengah jam. Oke. Saya teruskan ya. Oke. Jadi, nanti setelah kuliah, karena ini kuliah pertama, seperti biasa kita foto bersama ya, biasa tahu. Oke. Next-nya adalah,
struktur geologi adalah faktor yang sangat dominan ya dalam evolusi bentuk lahan dan itu memberikan gambarannya. Oke, jadi seperti apa sih sebetulnya kondisi struktur geologi tadi? Kita bisa buka lagi di bukunya Haggett ini. Di Haggett ini banyak sekali memberikan gambaran tentang hal tersebut. Ya. Kalau kita lihat prinsip yang kedua, ya, proses and form, oke. Ya. Nanti yang tidak detailnya akan dibahas di setiap kuliah lainnya. Itu tuh ada di bagian oke. Entah saya lihatin dulu gambarnya sistem geologi sistem itu ada di struktural geologi ya, chapter keberapa. Nah, di bagian ini ya kita bicara bentuk muka bumi ya, akibat dari struktur ya. Jadi ini dia bicara beberapa poin ya, beberapa poin yang ada di poin tadi itu ya, bentuknya, plate tektonik, kemudian ini Anda belajar geologi struktur, ya, dan seterusnya. Di sini yang kita lihat itu adalah nah bentuk-bentuk seperti ini ya. Oke, ya. Jadi kita besarkan proses morfotektonik ya, proses morfotektonik ya. Ini Anda lihat ya, memberikan bentuk-bentuk yang seperti ini. Oke, kenapa nih? Terus kemudian di sini juga ada air terjun ya. Oke, di sini ada mountain belt. Mountain belt itu ada jalur pegunungan ya. Jadi kita lihat road ini merupakan sisa ya. Ini kan kalau Anda bayangkan bentuk awalnya bentuk si bukit ini itu ternyata sampai sini. Kira-kira begitu. Nah, karena ada proses erosi dan sedimentasi ya, dan proses tektonik, dia bergeser dengan kondisi keadaan yang seperti ini. Kemudian mereka menyisakan ini bentuk ini kan bukit ini lurus ya kalau kita lihat ya. Kira-kira itu. Nah, itu yang kita pelajari. Kenapa bentuknya seperti itu? Apa sih bedanya dan seterusnya ya. Ini yang kita pelajari nanti. Kita akan bahas secara lebih detail di dalam tektonik geomorfologi. Dibahas lebih detail di situ. Oke. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya. Nah, ini juga beberapa bentuk ya, pasif margin ini hubungannya antara tektonik. Kalian nanti belajar di geologi struktur, mempelajari tentang itu, dan kemudian bentuk-bentuk yang sekarang itu dihubungkan dengan model 3D-nya. Ya, dihubungkan dengan model 3 dimensinya. Itu adalah prinsip yang kedua. Jadi bentuk permukaan bumi itu sangat juga dikontrol oleh kondisi tektoniknya. Nah, poin yang ketiga juga sudah tadi saya perlihatkan bahwa geometrik proses lebih menggambarkan dari satu kondisi tadi, sisa-sisa tadi ya, assembly membentuk-bentuk tadi merupakan hasil dari proses geomorfisnya. Tadi bentuk yang sungai yang memanjang tadi, bentuk lembah tadi, produk dari tanah. Kemudian yang keempat, ya, jadi gambar tadi itu bisa menjelaskan konsep ketiga, konsep kedua, dan konsep keempat. Ya. Kenapa dia bisa berbeda-beda? Ya, bentuknya tadi itu tidak terlepas dari litologinya. Batuan yang keras, dia akan menyisakan bentuk yang ada seperti sekarang. Bentuk. Jadi kalau kita besarkan ya. Jadi bentuk-bentuk ini mencerminkan kekerasan ataupun kekuatan dari litologi. Oke. Ya, ini poin yang keempat. Yang kelima ya. Oke, dan produk tadi ya merupakan fungsi dari ruang dan waktu. Kenapa misalkan ya dari gambar ini
dari gambar ini ya, kenapa yang di sini, yang di bagian bawah ini sudah bentuknya lebih datar kira-kira. Sementara ini masih menyisakan. Ini masih bukit kira-kira itu ya. Ini adalah batasnya ya, batas yang kita sebut sebagai watershed, batas aliran sungai A dan sungai B. Kira-kira begitu. Nanti kita interpretasi dari bentuknya tadi ya. Ini membuktikan bahwa secara ruang, ya, dan kejadian itu kan akan berbeda-beda. Kalau waktu tadi sudah saya jelaskan, sudah saya berikan contoh di gambaran yang pertama tadi. Yang keenam itu sebetulnya lebih kepada pendekatan. Ya. Jadi persamaannya ya merupakan fungsi dari ruang dan waktu tadi. Ini juga kita bahas di dalam geomorfologi kuantitatif. Yang ketujuh, proses geomorfik itu lebih kompleks ya. Tadi kita lihat produk vulkanik memiliki berbeda, produk geomorfik berbeda dan berbagai hal tadi. Dan yang ke-11 ya, bahwa yang paling umum sekarang umumnya lebih banyak dari produk-produk dari tersier ya. Jadi produk-produk pratersier seperti jarang sekali kita temukan. Di Sumatera Selatan kita punya Garba ya, Bukit Garba. Kita juga punya batuan pratersier juga ada. Jadi biasanya kalian ke Tanjung Purung sebelum ke Karangsambu, itu kita bicara batuan pratersier. Itu sangat jarang. Ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan di kuliah berikutnya. Yang terakhir, faktor iklim juga merupakan hal yang penting ya di dalam memahami proses geomorfologi tadi. Oke, kira-kira itu pembahasan kita yang pertama ini ya. Jadi kembali saya sampaikan yang kita pelajari di dalam kuliah ini materinya, silahkan ada download dan kemudian bahan-bahan seperti itu. Buku-bukunya juga sudah saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Hari ini memang saya cukup banyak 4 mata kuliah satu hari, jadi agak sedikit Tapi ini kuliah pengantar yang pertama, mengantar bahwa itu yang kita pelajari ya. Kemudian nanti ada beberapa tugas, ada praktikum, membuat peta dan sebagainya. Ya. Outcome dari kuliah ini adalah bisa membuat peta geomorfologi. Lalu kan pertanyaannya, bagaimana yang tidak ikut praktikum tidak menjadi masalah. Nanti bisa membuat semacam tulisan mengenai dari persepsinya masing-masing. Jadi kan yang dari MBKM tentu saja akan berbeda. Produk dari teman-teman geologi yang banyak membuat peta geomorfologi. Kalau dari sasaran dari peta mata kuliah geomorfologi adalah mahasiswa mampu membuat peta geomorfologi. Ada yang nanya? Ini saya masih punya waktu sekitar 30 menitan ya. 50 menitan. Atau sudah kalian juga kuliah capek dari pagi? Tadi pagi ada kuliah apa? Geologi struktur, Pak. Geologi struktur, Pak. Ya, struktur juga kan banyak bicara. Gimana? Nggak apa-apa selesai sekarang? Kalau tidak ada yang bertanya, materinya apa gitu ya. Banyak sekali soalnya nanti kalau saya menjelaskan pola aliran, itu juga nanti akan dibahas lebih detail. Sekarang lebih ke memahami apa yang dipelajari di geomorfologi, dan kemudian prinsip-prinsip dasar ya, prinsip-prinsip dasar ataupun konsep-konsep yang digunakan di geomorfologi itu kira-kira seperti itu ya. Nanti misalkan ya ketika kita bicara erosi dan sedimentasi ya, kita bisa melakukan beberapa pengamatan yang bentuk. Oh, ini adalah bentuknya gitu kan, penamaan geomorfologi misalkan ya, penamaan geomorfologi dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Ada di sini ini proses ya, ini siklus hidrologi dan seterusnya. Ntar saya lihatin.
Ini kalau bukunya, nah ini ya, bentuk-bentuk vulkanik, nanti kita bicara reolit, lopolit, nah ini kan daik, ini adalah produk-produknya. Produk-produknya, ini adalah bentuknya, bentuk-bentuk perbukitan vulkano ya. Ini adalah scoria cone, tubing, tupon. Jadi di vulkanik nanti akan dibagi lagi, ya. Tidak hanya perbukitan vulkanik, tidak. Kita akan bagi lagi, kemudian ada dari litologinya, humis, individu, dan seterusnya. Nah ini kan bentuk lava dome, bentuk lava cone, bentuk lava mound, dan seterusnya. Ini adalah, Anda tahu ini kira-kira di mana bentuk seperti ini? Ini bukit jempol ya, atau bukit telunjuk di lahat, kan bentuknya mirip. Dan dia merupakan bentuk dari produk intrusi, kira-kira gitu. Ya, jadi itu harus dipisahkan sebagai produk intrusi tersendiri, kira-kira gitu. Ya, terus ini adalah bentuk karela yang kita temukan. Terus kalau nanti kita bicara nah ini adalah produk-produk sesar ya. Ini akibat dari horst dan graben ya. Ini kan tadi Anda baru belajar geologi struktur ya. Maka gambar ini menunjukkan adanya sesar turun, kemudian tiba-tiba sungai di tengahnya. Maka nah ini namanya rift shoulder, pore escarpment, simetri sink, dan seterusnya, berbeda dengan yang ini. Ini kan bentuknya kiri kanan, yang ini hanya satu sisi saja, yaitu di sebelah kiri saja. Nah itu akan kita bahas nanti setiap poin tadi itu ya, permukaan-permukaan tadi, kemudian bentuk-bentuk permukaan bumi. Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu untuk kuliah pertama. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Terkait absensi untuk mahasiswa inbound belum ada ya Pak? Karena kok di e-learning saya belum bisa absen Pak. Oke, sebentar ya. Ini kalau jam segini ini kadang-kadang e-learning-nya nggak bisa. Mudah-mudahan udah bisa ya. Bentar ya, kita buka dulu tadi geomorfologi. Oke, ini sedang bagus. Ininya kita masukin dulu sebelum saya lupa. Oke, berapa NIM-nya? 03. NIM-nya silahkan kan biar saya masukkan. Mohon maaf Pak, 030 110 823 kali. Oh, nggak ada. 8222 Pak. Terus? 822. 3003. Atika ya? Atika ya? Iya, Atika Andriana Pak. Terus siapa lagi? Dan nanti itu absennya 15 Pak sama saya. Oh, ini Debbie juga. Iya, Debbie belum Pak. Oke, silahkan ini kalau jam segini memang suka sedikit ya. Ramadhani Aura Kinanti Pak. Belum bisa Ramadhani Aura Kinanti.
Bentar. Ini saya juga nggak bisa buka e-learning ya nih. Debian. Kemarin saya sudah sempat masukkan ya nama-namanya. Tapi aksesnya udah bisa ya, akses ke ininya. Ke e-learning. Ya. Iya, sudah bisa, Pak. Cuma absennya saja yang belum bisa kami mahasiswa ini. Oke. Nanti saya masukkan ya setelah, biasanya agak sore, agak benar ininya. Oke, nanti saya masukkan absen hari ini. Oleh karena itu, kita foto dulu biar saya ingat nanti. Oke. Silakan nyalakan kameranya ya. Oke. Bentar. Oke. Dah? Mana yang belum? Ini cuma satu. Oke, siap. 1, 2. Oke, silahkan mau bergaya 3. Satu lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Yang belum absen nanti saya cek dari sini ya. Nama-namanya kan ada nih. Setelah itu silahkan untuk materi silahkan di-download di sana ya. Oke, untuk minggu depan nanti yang masuk Bu Harani karena saya mau ke Karangsambung selama 2 minggu, nanti setelah itu baru ketemu saya lagi ya. Oke, besok juga statistik sama Bu Harani ya. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak.